Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya lihat ada 11 Waalaikumsalam mahasiswa warahmatullahi sekarang. wabarakatuh, Pak. Ya, selamat pagi ya. Pagi, Pak. Saya akan lanjutkan kuliah, tapi sebelumnya saya akan rencanakan untuk pelaksanaan UTS ya. Ini kita di minggu ke-8 sekarang. Jadi saya akan selesaikan kuliah pagi ini 1 jam untuk menyelesaikan bab 2 sampai kepada jenis-jenis susunan, pencatuan susunan yang akan diakhiri dengan jenis-jenis susunan adaptif gitu ya. Selesai berdua, mungkin nanti hari Jumat saya akan coba untuk tes 4. Di hari Jumat minggu ini sekarang tanggal 13 ya. 13, 14, Rabu, 15, tanggal 16. 16 kita tes 4, 1 jam. Yang 1 jamnya bisa dipakai untuk membahas soal nanti. Kemudian hari Selasa, minggu depan, kita lanjutkan kuliah, jenis-jenis antena. Kemudian hari Jumat minggu depan, tanggal 23 berarti ya, Oktober, kita UTS. Kita gunakan Baik, jam kuliah 2 jam. Baik, Pak. Ya, jadi mungkin sekarang baru ada 11 orang nih yang masuk. Mau disampaikan oleh ketua kelas, atau saya juga nanti akan diulang ya. Ya. Jadi rencananya hari Jumat ini kita tes yang keempat, 1 jam tapi 1 jamnya kita pakai tutorial atau dipakai kuliah, lihat situasi nanti. Kemudian hari Selasa minggu depan kuliah lagi, melanjutkan, kemudian hari Jumatnya kita UTS. Ya. Baik, ya, kita teruskan bab 2 sekarang. Susunan kontinu kalau tidak salah yang harus kita ini kan. Ya, nah ini kita lanjutkan kuliah sekarang. Sudah muncul di layar, di screen? Sudah, Pak. Sudah muncul. Nah, terakhir kita di sini ya. Oke. Ini adalah saya akan ulang lagi sedikit. Ini adalah menunjukkan gambar yang untuk susunan antena yang terdiri dari 8 buah elemen. Kemudian di sini kita yang dijadikan sebagai kriteria desain sintesa atau desain dari radiasi antena adalah kita melakukan trade-off atau kompromi antara beam width, di mana beam width itu akan menunjukkan besarnya direktivitas, karena direktivitas bisa dihitung berdasarkan lebar berkas. Kalau kita sudah tahu direktivitas, dengan mengetahuinya efisiensi antena, maka kita bisa menghitung gain antena. Nah, kemudian juga dalam susunan banyak elemen, ya, kita akan dihadapkan kepada munculnya side lobe. Kecuali kalau kita menggunakan binomial. Kalau menggunakan distribusi binomial, maka side lobe tidak ada. Gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan pendekatan polinom yang optimal, dalam hal ini kita menggunakan Chebyshev, maka side lobe akan selalu muncul. Nah, dengan munculnya side lobe, maka kita bisa manage atau bisa trade-off antara besarnya side lobe dengan besarnya direktivitas atau gain yang dihasilkan yang diukur melalui beam width. Gitu. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi gambar ini menunjukkan untuk kalau ini kurva-kurva ke arah vertikal itu menunjukkan relatif amplitude atau distribusi dari besarnya daya atau besarnya amplitude yang dicatukan kepada masing-masing elemen. Ini elemen nomor 1 itu di ujung kiri, elemen 8 di ujung kanan, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di tengah. Nah, jadi kalau kurva yang ini, yang saya ikuti dengan cursor, ini distribusi adalah
konsentrasi penyebaran daya di tengah, elemen tengah. Kemudian yang kedua, elemen tepi mulai dinaikkan. Elemen tepi dinaikkan. Kemudian yang ketiga, elemen tepi dinaikkan lagi. Yang keempat, ini masih ke tengah, tapi elemen tepinya naik. Nah, yang paling atas ini kita menyebarkan distribusi daya di elemen tepi. Elemen tepi tinggi, elemen di tengahnya kecil. Gitu. Ini. Nah, akibat dari itu atau representasi dari itu ada kaitannya dengan rasio antara major lobe dengan side lobe. Kalau penyebaran daya relatif ke tengah, maka dia akan menekan side lobe, mendekati ke binomial. Nah, kalau kita menyebar daya ke ujung tepi, kita menyebutnya mengarah kepada distribusi edge. Nah, sehingga side lobe-nya tinggi. Gitu. Nah, tapi tentu karena kita optimal ya, jadi rasio antara major lobe ke side lobe akan bisa di trade off, dikompromikan dengan beamwidth. Gitu. Baik, sekarang kita bahas susunan yang kontinu. Nah, susunan kontinu itu artinya kalaulah di awal kuliah susunan itu kita melihat model dari sumber isotropis, 2 buah atau 3 buah atau 4 buah. Kemudian kita melihat sumber yang bukan isotropis, 2 buah, 3 buah, 4 buah, 8 buah gitu, antena. Nah, sekarang kalau kita membuat antena yang secara fisiknya banyak, artinya banyak itu ya dalam statistik kan bilangan-bilangan 30, 40 itu udah banyak gitu. Kemudian kita juga dekatkan antara antena yang satu dan antena yang lain. Jadi jarak pisah antara elemen satu elemen lain itu didekatkan, D-nya. D-nya biasanya kita menggunakan lambda per 2 atau lambda per 4 gitu ya. Dan di sini kita dekatkan aja, D-nya misalkan lambda per 10 gitu. Kemudian jumlah antenanya kita susun banyak, dalam arti kata bisa 50 atau 100 gitu. Nah, sehingga di sini kita kalau melihat dimensi total susunan misalkan dibentangkan sejauh A sini. Jadi antena satunya di bawah di sini, antena 2 berdekatan, 3, 4, 5 sampai ke 50 gitu. Nah, kita bisa menggunakan formula pendekatan limit ya. Diintegrasikan secara menggunakan teori limit, maka kuat medan total dengan mengintegrasikan masing-masing medan yang dihasilkan oleh masing-masing elemen dengan mendekati limit bahwa jarak antar elemen D-nya mendekati 0, kemudian jumlah elemennya mendekati tak berhingga, maka limit itu akan bekerja seperti ini. Jadi integrasi dari E adalah integral dari potensial magnet ya. A itu kan potensial magnet dalam medan elektromagnetik. Kemudian pada jarak jauh ini R kita integralkan dari setiap elemen dari posisi minus A per 2 sampai plus A per 2, yaitu setengah dari bentangan susunan ke bawah sampai setengah bentangan susunan ke atas. Jadi kita mengintegralkan dari minus A per 2 sampai A per 2 dari elemen medan dari masing-masing ini, DE. Ini elemen medan. Ya. Maka hasilnya ini nggak ditunjukin cara ngitungnya, tapi di sini hasilnya adalah E merupakan sinus, ini pi aksen per 2, ya, bukan pi 1. Sinus, atau saya sebut supaya nggak ketukar dengan sudut pi, garpu aja lah. Nah, garpu itu kan sudut fasa yang ditimbulkan akibat jarak D dikalikan dengan bilangan gelombang 2 pi per lambda. Jadi garpu, ini garpu per 2 sebenarnya. Nah, garpu aksen adalah setelah dikalikan dengan beta. Jadi sinus garpu aksen per 2 dibagi garpu aksen per 2. Nah, ini kalau kita lihat dalam konsep matematik, disebut ini kalau sin X dibagi X itu sinc function. Anda ingat dalam beberapa kuliah lain, kita seringkali menggunakan suatu fungsi yang disebut sinc function, yaitu sin X per X. Ya. Nah, kalau digambarkan, sinc function itu adalah ini, namanya ini. Jadi kalau untuk susunan antena linear satu dimensi, misalkan memanjang saja, maka kalau di sini A-nya 50 lambda. Nah, 50 lambda itu artinya cukup besar dimensi susunannya. Maka di sini akan menghasilkan
pola radiasi yang beam width-nya sempit di sini. Artinya tinggi gain-nya atau direktivitasnya tinggi. Kemudian kalau 10 lambda dia akan menurun. Ya, beam width melebar itu artinya direktivitas menurun. Kemudian kalau A-nya 5 lambda memendek, itu dimensinya akan semakin membesar itu ya, beam width-nya atau direktivitas menurun. Nah, ini garpu aksen yang tadi saya lihat di sini ya. Ini kan E sama dengan sinus garpu aksen per 2. Nah, garpu aksennya itu ini. Beta bilangan gelombang 2 pi per lambda. Nah, A sinus theta adalah ini. A sinus theta adalah selisih fasa antara titik origin di sini, titik origin di tengah. Kemudian ini ada minus A per 2, plus A per 2. Nah, ini selisih fasa antara setiap elemen yang di bawah dengan pasangannya simetrisnya yang di atasnya. Dalam integral dari jauh sampai ke jauh di bawah. Nah, ini sin theta kita melihat di arah theta ke sini. Jadi garpu aksen di sini adalah beta dikalikan dengan A sin theta. Nah, betanya 2 pi per lambda dikalikan dengan A sin theta sama dengan atau A ada subscript R, maksudnya A dalam radian. Jadi A itu dalam dimensi panjang kalikan dengan 2 pi per lambda radian sin theta. Gitu. Nah, kemudian kalau kita membuat susunan pendekatannya 2 dimensi, jadi tadi yang ini yang digambarkan di sini 1 dimensi aja memanjang gitu. Nah, sekarang kita bisa membuat susunan antena dalam 2 dimensi. Ini gambar ada panjang, ada lebar diberdirikan ini. Jadi planar namanya. Antena planar itu adalah antena yang berbentuk patch atau berbentuk bidang, antena bidang ya. Suatu bidang datar, planar. Kalau lebarnya B di sini, kemudian tingginya A diberdirikan ini vertikal ini ya. Maka kita bisa menggunakan penghitungan dari E, susunannya kita integralkan ke arah panjangnya integral dari minus B per 2 sampai plus B per 2. Kemudian ke arah vertikalnya, dimensi vertikalnya, kita mengintegralkan dari minus, sama dengan tadi, minus A per 2 sampai plus A per 2. Maka hasilnya di sini ditunjukkan, silakan dilihat cara mengintegralkannya di buku antena Krauss. Ya. Nah, di sini kuat medan akibat dari antena planar atau susunan 2 dimensi menghasilkan formula seperti ini. Sinus dari ini kan garpu ya, garpu per 2 nih. AR sin theta per 2 itu adanya garpu aksen per 2 ke arah A. Kemudian sinus ini BR sin Pi dibagi 2 artinya garpu aksen per 2. Nah, dibagi di bawah sekarang AR sinus theta per 2 adalah garpu aksen per 2 ke arah A. Kemudian ini BR sin Pi per 2 adalah garpu aksen per 2 ke arah B. Nah, di mana A dalam radiannya adalah beta kali A, dan jarak B dalam radian adalah beta kali B. Itu penjelasannya. Oke, baik. Itu untuk yang susunan kontinu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan bagaimana mencatu susunan. Artinya, tadi kalau kita menggunakan konsep, nah misalkan ini ya, kita perlu seperti ini nih. Ya. Untuk menghasilkan distribusi yang direncanakan, misalnya kita kan berangkatnya dari mendefinisikan dulu R kan, rasio antara major lobe pada side lobe, kemudian dihitung, akhirnya kita berujung dengan mendapatkan nilai-nilai ini. Berujung dengan nilai-nilai, nah ini. ANO-nya berapa, A1-nya berapa, A2-nya berapa. Nah ini kan disebarkan di sini. Kalau A3 itu perbandingannya 1, A2 1,7. Sekali lagi saya tekankan ini perbandingan medan. Kalau perbandingan daya berarti kuadrat dari sini. Nah kemudian kalau kita punya suatu sumber pemancar, katakanlah 10 watt di sini, maka 10 watt itu akan disebar mengikuti perbandingan ini. Total jumlah daya harus tetap sesuai dengan daya output dari pemancar. Kalau output pemancar 10 watt, berarti penjumlahan dari semua daya yang masuk kepada masing-masing elemen ini harus sama dengan daya yang dikeluarkan oleh daya output dari pemancar di sini. Nah, sekarang tugas kita bagaimana kita membuat ini gitu. Membuat supaya kalau kita punya pemancar 10 watt, supaya 10 watt itu didistribusikan kepada ini A3, A2, A1, A0 sesuai dengan perbandingan ini gitu. Ya.
Nah, ini yang akan kita lihat gitu. Untuk pembagian secara membeda-bedakan atau mendistribusikan daya atau amplitude gitu. Ya. Kalau fasa saya kira nanti ada lagi caranya. Kalau fasa kan dalam gelombang elektromagnetik ya kita bisa hitung, contohnya salah satu yang paling gampang adalah dengan menghitung panjang. Karena rangkaian yang bekerja pada frekuensi tinggi, katakanlah kita punya suatu panjang kabel misalkan, panjang kabelnya 10 cm misalkan. Kalau misalnya panjang gelombangnya misalkan 20 cm, berarti panjang kabel tersebut setengah panjang gelombang. Artinya kita bisa mendeteksi di mana fasa-fasa yang kita inginkan. Gelombang penuh adalah fasanya 2pi atau 360 derajat. Kalau setengah panjang gelombang berarti fasanya pi atau 180. Kalau seperempat panjang gelombang berarti fasanya pi per 2 atau 90 derajat. Nah, itu kita bisa atur. Karena rangkaian dalam frekuensi tinggi biasanya kita menyebutnya rangkaian terdistribusi atau distributed circuit. Kalau kita bekerja pada frekuensi sangat rendah, misalkan kita menghitung panjangnya bentangan kawat PLN. Kawat PLN kan 50 Hz tuh. Kalau 50 Hz itu panjang gelombangnya bisa 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 50. Itu panjang gelombangnya bisa ribuan kilometer gitu. Nah, kalau kita bekerja pada suatu panjang kabel yang hanya pada puluhan meter atau beberapa ratus meter, artinya kita menyebutnya itu lamp circuit gitu. Jadi kalau kita melihat puluhan meter, sementara panjang gelombangnya ribuan kilometer, nah itu kita tidak melihat adanya distribusi arus gitu, atau distribusi tegangan. Tegangan dalam sepanjang bentangan kabel tersebut dianggap sama, karena kita mengambil segmen panjang gelombang dari kabel tersebut sangat-sangat pendek. Gitu. Tapi kalau dalam frekuensi tinggi yang biasa dipakai dalam komunikasi, bekerja pada ratusan ribuan megahertz atau gigahertz, tentu panjang kabel yang setengah lambda, seperempat lambda ya kita hitung sebagai panjang gelombang, ya gitu. Nah, sekarang tugas kita akan menghitung bagaimana, karena yang dibahas ini di kita ini lebih ke arah pendistribusian besarnya amplitude, maka kita akan belajar bagaimana kita ya kalau cara yang tidak menggunakan teknik ya daya output dari pemancar 10 watt ya kita pakai atenuator saja. Jadi misalkan 10 watt di sini, kalau yang ke 3,1 berarti atenuatornya 3 kali gitu diredam. Kalau yang ke 1 berarti 10 kali diredam atenuatornya. Cuman itu cara yang tidak menggunakan teknik. Dan juga kita membuang energi kan, kalau pakai atenuator kan dayanya atau energinya diserap oleh atenuator kan, itu boros gitu. Nah, kita sekarang bagaimana caranya supaya tidak boros, tapi kita tetap bisa mengikuti pola distribusi penyebaran daya seperti ini yang dihitung. Gitu. Itu yang kita kejar dalam topik ini, cara pencatuan susunan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau masih bisa diikuti, saya akan lanjutkan. Nah, ini kalau kita misalkan kita akan melihat dulu, sekarang kita punya 9 elemen di sini. 9 elemen itu artinya, contoh di sini kita akan memberikan amplitude-nya sama, ya. Jadi ke elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu amplitude-nya sama, fasanya sama. Nah, ini dengan begini kita bisa langsung di bawah sini kutub 2 ini ya pemancarnya sih. Kalau pemancarnya misalkan 10 watt gitu. Nah, 10 watt itu akan disebar ke 9 buah elemen antena dengan daya atau amplitude sama ke setiap elemen dan juga fasanya sama. Nah, ini kalau kita lihat dengan cara seperti ini kita bisa menghitung 3 tingkat, 3 kali penyusun. Jadi ini yang antena 1 dan 2, 1, 2, 3 kita paralelkan. Nah, cuman di sini kalau kita ingat kembali bahwa kaitannya dengan membagikan amplitude dan fase yang sama, artinya kita simple, berikan saja panjang kabel yang sama. Nah, tapi di sini perhatikan bahwa kalau kabel ini redamannya diabaikan atau mendekati 0. Ya. Atau yang kedua, panjang kabel tidak sama boleh. Asal panjang kabel ke antena 1, ke antena 2, dan antena 3 harus genap merupakan kelipatan panjang gelombang. Gitu. Karena fasa pada ujung satu panjang gelombang, sebelah kiri,
kemudian kita bergerak satu kali panjang gelombang di antena 2, itu akan sama gitu. Jadi bisa sama, bisa identik sama panjang kabelnya, bisa juga berbeda satu panjang gelombang atau 2 panjang gelombang atau 3 panjang gelombang gitu ya. Jadi itu bisa dihitung seperti itu. Untuk menyamakan fasa, kita bisa dengan menggunakan teknik membuat panjang kabel ke masing-masing antena sama atau berbeda kelipatan bulat dari panjang gelombang. Nah, konsep itu kalau kita bisa mengabaikan redaman. Artinya 2 buah kabel yang berbeda panjang gelombang, 1 panjang gelombang atau 2 panjang gelombang, redamannya harus sama. Artinya apa? Kabelnya harus sangat-sangat low loss gitu. Harus sangat-sangat kecil redamannya gitu. Kalau misalnya kabelnya cukup meredam tinggi, nggak bisa kita menganggap sama redamannya. Walaupun pasanya sama. Misalkan yang ke antena 1, 10 panjang gelombang. Yang ke antena 2, 9 panjang gelombang. Pasanya sama. Tapi besarnya amplitude yang ke antena 1 dan ke antena 2 beda. Karena apa? Redamannya signifikan. 1 panjang gelombang udah meredam cukup jauh. Gitu. Nah, itu diperhatikannya seperti itu. Ya. Demikian juga ke susunan yang kedua ini. Seperti itu. Sama. Yang ketiga juga sama seperti itu. Jadi panjang kabel disesuaikan dengan fasa. Dan kalau redamannya kecil, misalkan dapat diabaikan ya panjang kabel 1 gelombang, misalkan 0,01 dB bedanya, itu ya 0,01 dB itu kan 1/100 dibagi 10, 10 pangkat, kecil sekali itu yang apa nilai redamannya. Gitu. Nah, tapi kalau sekali lagi kalau redamannya cukup signifikan, tidak bisa dengan cara begitu untuk menyamakan amplitude ya. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa juga kalau antena seperti ini 1, 2, 3 di paralel, 4, 5, 6 di paralel, 7, 8, 9 di paralel. Kemudian hasil paralel dari 1, 2, 3 dengan hasil paralel 4, 5, 6 dengan hasil paralel 7, 8, 9 di paralel lagi di sini. Artinya apa? Jangan lupa konsep menjumlahkan impedansi. Jadi kalau impedansi antena 1, 2, 3 misalkan katakanlah 50 ohm, maka impedansi di titik paralel antara 1, 2, 3 di sini kan dihitung. 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 kan? Berapa di sini impedansinya? Ya, demikian juga untuk yang antena yang ke 4, 5, 6. Di paralel misalkan antena 4, 5, 6, masing-masing impedansinya misalkan 73 ohm kalau dipo, maka 1/73 tambah 1/73 tambah 1/73, seperkan lagi nanti berapa di sini? 7, 8, 9 juga sama ini. Kalau ini misalkan 73 ohm, berarti ini dihitung secara paralel dari 3 buah antena 73 ohm. Nah, nanti ini yang hasil 789, 456, 123 di paralel lagi. Nah, sehingga kita harus matching di sini berapa impedansi yang keluar di sini harus sama gitu. Ya, gitu. Saya kira ini ya tidak ada yang baru dalam masalah penjelasan menghitung susunan antena, tapi jangan lupa kita konsep panjang gelombang, konsep redaman dari kabel, dan konsep cara menjumlahkan 2 buah beban atau 2 buah antena yang dihubungkan secara paralel, ya hitung secara paralel impedansinya. Sehingga kita bisa melakukan matching impedans, mendistribusikan amplitude secara sama rata, ya, dan juga fasa juga berdasarkan panjang kabel. Nah, tadi saya katakan kalau redamannya signifikan, ini harus dihitung. Panjang kabel yang ke antena 1 misalkan berapa, kalau redamannya ini kan satu panjang, bisa beda satu panjang gelombang. Kalau pasanya sama, berarti ujung gelombang di antena 1 dengan ujung gelombang di antena 2 persis satu panjang gelombang. Nah, kalau satu panjang gelombang misalkan bedanya katakanlah 1 dB, hitung. Berarti di sini akan lebih kecil amplitude-nya dibandingkan di sini. Selisihnya sebesar 1 dB. Nah, tapi dengan cara begini kita tidak bisa mengejar ini. Kalau akan mengejar, nah perbandingan di sini misalkan yang tadi ya, yang nah ini kan kita butuhnya ini misalnya antena 3 segini, 2 segini. Nah, itu kan tidak bisa dengan hanya cukup misalkan membuat hitung saja redaman kabelnya berapa gitu kan. Sehingga ini berapa. Nah, kalau seperti itu ya tentu ini belum tentu bisa untuk mencapai rasio atau perbandingan yang dihasilkan dari perhitungan. Baik, nah kemudian ini udah saya jelaskan sebetulnya, kalau 3 paralel itu, juga jangan lupa kita punya, saya mundurkan ke belakang ya, jangan lupa ini, ada yang penting di sini,
yang kita sebut sebagai rangkaian stub seperempat panjang gelombang. Saya di mana waktu itu? Ingat nggak kita punya stub di bab 2 kayaknya. Di bab 1 kayaknya sebentar. Iya. Udah lewat. Oke, jadi ini udah lewat. Tapi saya sebutkan aja secara lisan ya, kalau untuk mana tadi? Ini CB shape sudah. Ya, ini. Untuk memahami ini, karena sudah dijelaskan minggu lalu, kalau kita punya suatu rangkaian stub atau penghubung dari antena ke beban atau ke input transmisi yang panjangnya lambda per 4, maka jangan lupa perkalian antara impedansi antena dikalikan dengan impedansi yang di dalam input ini, itu akan sama dengan impedansi karakteristik dari stub ini. Gitu. Jadi ZA dikalikan dengan Zin di sini, itu akan sama dengan akar ya, akar dari ZA dikalikan dengan Zin akan sama dengan impedansi Z0 di sini. Asal panjangnya lambda per 4. Nah, ini kalau kita akan mentransformasikan impedansi, jadi kita bikin aja lambda per 4 masing-masing sehingga ZA dibawa ke sini berapa gitu. Kemudian ini juga Z yang kedua ZA dibawa lambda per 4 ke sini jadi berapa? Z yang ketiga juga nih, antena yang ketiga dibawa lambda per 4 ke sini berapa? Nah, ini kalau di paralel begini, Z yang dihasilkan hasil stub kita ubah menjadi admitansi supaya nanti paralel kan kalau dalam admitansi kan dijumlahkan langsung. Kalau dalam impedansi kan harus pakai seper kan? Seper Z1 dibagi ya kalau seper R1, seper R2, seper R3. Tapi kalau kita sudah dapatkan dalam impedansi ya Y total di sini adalah YA tambah YB tambah YC gitu. Ya, tuh. Oke, nah ini dijelaskan juga pencatuan sepasa dengan impedansi susunan adalah inverse dari YA tambah YB tambah YC. Atau ini seperti Z0. Jadi YA tambah YB tambah YC itu kan artinya nanti menjadi Y total. Seperti Y total kan jadi Z0. Z0 adalah impedansi ini. Nah, sehingga kita bisa matching di sini impedansi ini. Gitu. Jadi kalau sekarang YA dibikin sama dengan YB, dibikin sama dengan YC, maka pencatuan kita ini menjelaskan yang ini. Menjelaskan masing-masing antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pencatuannya uniform. Di sini pun kita mengabaikan. Kita mengabaikan munculnya perbedaan amplitude akibat redaman kabel. Artinya kita bekerja pada kabel yang sangat-sangat kecil redamannya. Oke, baik, itu yang cara begitu. Nah, sekarang kemudian kalau ingin menghasilkan beda fasa yang progresif, bisa saja kita menghasilkan suatu susunan antena, di mana beda fasa antara antena elemen yang satu dan yang lainnya itu berbeda secara progresif. Contohnya ini antena 1 paling kiri, 2 yang kedua, 3, 4. Nah, kita misalnya bisa menghasilkan hasil susunan itu akan membedakan fasa progresif. Untuk keperluan radiasi tertentu, misalnya beda fasa antara antena 1, 2, 3, 4 itu sebesar delta, 2 delta, 3 delta. Misalnya deltanya 30 derajat misalnya. Oh, maaf. Sebentar, saya keliru. Sudah muncul lagi gambarnya? Sudah, Pak. Ya. Oke, jadi ini antena 1, 2, 3, 4 ini dibedakan sebesar delta, 2 delta, 3. Ya kalau deltanya misalkan 30 derajat, berarti beda fasa di sini misalkan 0, di sini 30, di sini 60, 90. Kalau deltanya misalkan sebesar 60 derajat, berarti di sini 0, di sini 60 derajat, di sini 120, di sini 180. Gitu maksudnya gitu. Progresif dengan beda fasa konstan. Nah, ini bisa dihitung
pertama untuk membedakan delta fasa ya, kalau misalnya beda fasanya 30 derajat, berarti 1/12 panjang gelombang kan? Ya. Kalau beda fasanya 60 derajat, berarti 1/6 panjang gelombang. Beda kabelnya gitu. Jadi ini panjang kabel dari 1 ke 2, ini 4 ya. Kalau ini nomornya 1, 2, 3, 4, panjang kabel dari 4 ke 3, ini kalau beda fasanya 60 derajat, berarti harus 1/6 panjang gelombang. Dari 3 ke 2, panjang kabelnya harus beda 1/6 panjang gelombang, berarti dari 4 ke 2, 1/3 panjang gelombang. Dari antara 2 ke 1, 1/6 panjang gelombang, berarti 1 dengan 3, 1/3 panjang gelombang. 1 ke 4, berarti ini 1/3, maaf ini, kalau bedanya 1/6 panjang gelombang, ke sini 1/3 panjang gelombang, tambah lagi sini 1/6, jadi 1/3 tambah 1/6 panjang gelombang, gitu. Ya. Gitu, untuk membedakan fasa seperti itu. Nah ini juga kalau misalnya redaman kabelnya dianggap kecil sekali, ini pencatuan seperti ini, besarnya amplitude atau daya ke masing-masing elemen dianggap sama, walaupun beda kabelnya cukup jauh juga. Ini kan dari sini ke sini kan bisa 1/3 tambah 1/6 kan? Ya, 1/3 tambah 1/6 itu berarti 1/6 tambah 1/3 panjang gelombang tambah 1/6 panjang gelombang jadi berapa? 2/6 tambah 1/6, 3/6, setengah panjang gelombang kan dari 1 ke 4. Nah kalau misalkan redaman kabelnya bisa diabaikan, ini pencatuan uniform masuknya dengan beda fasa progresif. Itu. Baik, itu cara pencatuan susunan ya. Nanti tolong pahami juga bagaimana menjumlahkan ini. Oke, nah kalau misalkan ingin menjumlah-jumlahkan, misalkan tadi contohnya yang ini, bagaimana kalau kita ingin memenuhi ini gitu. Antena yang di ujung 1 perbandingannya, yang ke tengah berikutnya 1,7, ke tengah berikutnya lagi 2,6, yang tengah berikutnya 3,1. Nah, silakan gunakan ini. Nanti kita gunakan konsep-konsep seperti ini supaya kita menghasilkan perbandingan antara yang 3 ini berapa, nanti dibikin lagi 3 di bawah. Nah, ini kalau misalkan ini mau 1, ini mau 2,7 misalkan, silakan hitung ininya dari impedansinya. Jadi kita menyebarkan distribusi daya atau amplitude bukan menggunakan atenuator, tapi kita bisa menggunakan perhitungan-perhitungan yang dipakai pada rangkaian terdistribusi gitu. Rangkaian terdistribusi itu amplitude atau besarnya tegangan pada setiap titik itu bergantung pada titik mana kita menaruh tegangan itu gitu. Ya. Gitu. Nah, di sini. Jadi kalau ingin dapat misalkan di sini 1, ingin dapat 2,7 di bawahnya, bagaimana kita merencanakan menggunakan aja konsep antara impedansi dan arbitrasi dimanipulasi atau dihitung secara cermat dalam masalah ini. Nah, untuk menyesuaikan ini dari jet antena ke jet inputannya, gunakan stub yang semuanya lambda per 4 supaya mudah. Ya, karena stub lambda per 4 itu jet beban dikalikan dengan jet input yang diharapkan sama dengan diakarkan harus sama dengan jet no dari ini. Cuma nanti kita terbentuknya mungkin ya kalau mendapatkan jet no yang bukan merupakan nilai pada stub yang standar yang ada di pasaran, itu juga pertimbangan. Kita harus membuat stub secara khusus gitu. Nah, ini juga perlu dihindari. Desain antena yang baik itu kita juga ada constraint sedapat-dapatnya stub itu kita menggunakan standar antena yang udah tahu itu impedansinya. Misalkan jet no untuk koaksial ada yang 50, 75, 60 seperti itu. Ya. Oke, susunan lainnya sekarang ini mudah saja karena udah dibahas di awal. Susunan antaranya itu diantaranya ini susunan parasit ya. Nah, parasit bedanya dengan susunan yang dibahas sebelumnya adalah parasit itu diantara yang paling populer adalah Yagi ya. Yagi itu di sini minimal akan terdiri dari minimal 3 elemen antenanya.
yang di tengah yang dicatu itu dipul biasanya atau dipulipat gitu, disebut driven element atau DE. Kemudian reflektor biasanya hanya satu di belakang DE. Nah, direktornya minimal satu di sini. Direktor itu pengarahnya gitu. Ini direktor satu, tapi biasanya direktor bisa banyak. Ya, bisa 5, 6, 8, 10, bahkan ada panjang sekali juga. Nah, kemudian ada juga yang reflektornya di belakang itu panjang, hampir sama dengan antenanya. Nah, direktor biasanya pakai tapping gitu. Tapping itu semakin ke ujung, semakin pendek panjang itunya, dimensi panjangnya. Itu tujuannya untuk melebarkan bandwidth, itu tujuannya. Nah, konsep yang dipakai kenapa disebut parasit? Antena parasit itu adalah reflektor dan beberapa direktor, karena memang dia tidak dihubungkan. Yang dihubungkan, yang dicatu oleh kabel di sini hanya driven elemen saja. Jadi sebetulnya ini boleh dikatakan susunan yang bukan susunan murni gitu. Makanya namanya parasit gitu. Ya. Gunanya reflektor dan direktor adalah untuk meningkatkan intensitas radiasi di sekitar driven element. Karena reflektor ataupun direktor di sini kan konsepnya menggunakan maksimum ray scattering. Jadi dia menginduksikan dari medan yang ditangkap oleh reflektor maupun direktor. Nah, karena dia tidak disalurkan ke saluran transmisi, maka hasil induksi dari arus atau tegangan yang muncul di elemen-elemen parasit ini akan di rescatterkan ke udara. Nah, hasil rescatter ke udara akan meningkatkan intensitas flux elektromagnetik di sini. Jadi dengan semakin padatnya, semakin rapatnya flux elektromagnetik, ingat daya yang ditangkap oleh antena kan kalau rapat daya atau flux elektromagnetik semakin tinggi, semakin densitasnya semakin padat, akan semakin besar ini energi atau daya yang disalurkan ke transmisi. Itu ya konsep dari parasit lagi. Nah, cara perhitungannya di sini sama dengan susunan biasa, tapi nah untuk yang ini, untuk yang driven elemennya dia punya tegangan induksi V. Nah untuk elemen lain selain dari driven elemen ini Z11 kali I1 tambah Z12 kali I2, ini model Theveninnya ya. Ini 0. Kenapa 0? Karena dihubung singkat. Jadi ini hanya satu ini yang menghasilkan Z11 kali I11 menghasilkan ini tegangan induksi di sini akan dihubungkan ke transmitter atau ke receiver. Nah, sedangkan yang reflektor, direktor, ini kita menggunakan persamaan semuanya sama dengan 0. Ya. Gitu. Baik, nah ini kelajiman-kelajiman di sini untuk Yagi itu biasanya bandwidth-nya kecil ya. Hanya kecil dari 3%, misalkan bekerja pada 1 GHz gitu. Nah, 3% dari 1 GHz itu kan hanya berapa? Hanya 30 MHz kan bandwidth-nya. Nah, bandwidth akan naik dengan staggering, makanya staggering itu maksudnya ini, jadi panjangnya reflektor ini dibikin stagger, tapping gitu, semakin jauh semakin pendek. Tujuannya supaya bandwidth-nya naik. Nah, kemudian diameter dari antenanya D juga kecil supaya berbentuk kawat. Gitu. Nah, dengan diameter yang kecil akan menimbulkan, ingat, tahan radiasi turun. Nah, tapi dengan tahan radiasi turun biasanya dipu yang dipakai sebagai driven element nanti akan saya tunjukkan dipakai dipu lipat atau polidipu, maksudnya untuk menaikkan kembali ini tahanan radiasi, tahanan pancar ini akan naik lagi kalau pakai dipu lipat, karena dengan diameter kawat yang kecil tahanan radiasinya turun ya. Nah, terus hasil desain yang optimal baik untuk radiasi maupun untuk bandwidth, biasanya jarak antara reflektor ke antena ini, jarak antara reflektor ke driven element itu biasanya sekitar 0,1 lambda, sehingga menghasilkan ini reaksinya sekitar 0,15 dari tahan radiasi dipolnya. Nah, kalau jarak R dengan driven elemennya dibesarkan, misalkan 0,5 lambda gitu ya, ini menghasilkan tahanan pancarnya menjadi 0,3 dari tahanan radiasi antenanya. Jadi ini RR itu kan 73 ohm kalau dipul kan. Nah, ini nggak akan terkejar. Jadi masih akan kecil. 0,15 dari 73 kan hanya sekitar 8 ohm.
Ya, 0,3 kali 73 kan sepertiganya berarti 25 ohm gitu. Nah, kita ngejarnya kan untuk kabel koaksial yang di sini kan 50 atau 60 atau 75, maka ini biasanya pakai folded dipole. Nanti akan saya jelaskan bagaimana dipole lipat akan merubah impedasi antenanya. Gitu. Nah ini ya persamaan dalam setiap batang antena maupun yang parasit seperti ini. Jadi ini 0 semua, ini reflektor, ini 0 samaannya. Kemudian ini yang antena dependent elemennya dipole atau dipole lipat sama dengan V0. Ya, ini yang direktor ini, direktor 1. Ini ada banyak persamaannya. Kalau direktornya cuma 1 berarti 1, kalau direktornya banyak berarti sebanyak jumlah direktor. Oke, itu yang Yagi. Kemudian berikutnya log periodik. Nah, kalau log periodik itu mirip Yagi bentuknya, tapi perbedaannya adalah terutama dalam pencatuan. Kalau Yagi itu hanya 1 yang dicatunya ini, antena ini yang deep element. Kalau log periodik mirip Yagi, tapi semua dicatu dengan beda fasa sebesar pi. Jadi setiap elemen antena yang berdekatan berbeda fasa sebesar pi. Ini mungkin entah seperti apa jika bakal motivasinya. Jadi setiap elemen yang berdekatan dibedakan fasa pi. Untuk membedakan fasa sebesar pi antara dua elemen yang berdekatan, caranya disilang kabelnya. Jadi kabel yang disuplai dari pemancar ke antena yang pertama ini, misalnya fasanya 0. Nah, kabel itu langsung dihubungkan ke antena yang kedua dengan disilang. Nah, kalau kabel disilang kan beda fasa pi ini. Ya, gitu. Kemudian dari elemen yang berikutnya lagi disilang lagi. Jadi ini kita punya pencatuan yang kabelnya kayak tali sepatu gitu. Kalau kita membuat tali sepatu dengan cara disilang, ya ini membedakan fasa. Gitu. Ya. Ingat ya tali sepatu yang disilang itu seperti itu pencatuan Yagi. Nah, terus selain dari itu sifat-sifat Yagi itu supaya memenuhi bandwidth-nya lebar, kemudian mendapatkan direktivitas dan gain yang optimal, ini ada aturannya. Jadi ini aturannya itu perbandingan antara jarak, ya. Ini jarak dari elemen satu ke elemen lain, xn, dibagi dengan xn plus 1, artinya berpindah kepada satu antena berikutnya, xn plus 1 dibagi xn, itu akan sama dengan jarak ini. Jarak yang untuk menentukan seberapa staggering gitu. Jadi ini kan memendek kan, dari yang paling panjang, yang keduanya memendek, berikutnya memendek lagi. Nah ini Ln namanya, panjang dimensi dari panjangnya elemen yang ke Ln. Nah ini harus sebanding. Jadi jarak ke arah horizontal maupun panjang sebanding dengan proporsional kepada panjangnya elemen. Gitu. Dan juga harus sebanding dengan Dn juga. Nah, Sn itu artinya menentukan seberapa cepat segitiga ini bertemu di ujung gitu. Kalau misalkan lebih tajam lagi bisa aja lebih cepat bertemu di sini gitu ya. Nah itu Xn gitu. Nah yang Dn adalah jarak antara elemen dalam setiap perbedaan satu elemen berikutnya. Jadi ini harus proporsional. Mudah mengingatnya. Jadi proporsi X yang N dengan N plus 1 itu sebanding dengan proporsi L N dengan N plus 1. Dan juga proporsional kepada D N plus 1 dengan Dn. Gitu. Baik, nah kemudian di sini ada dimensi A. A itu tebalnya. Nah kalau mau lebih lagi, kita menggunakan AN plus 1 dibedakan, tebalnya kawat juga dibedakan di sini. Ya, tebalnya kawat, jadi ketebalan diameter kawat yang ke N dibandingkan dengan N plus 1 itu ya menggunakan rasio tertentu di sini. Jadi tau di sini. Ya. Oke, kemudian rasio antara Dn dengan L, Dn dibagi dengan Ln di sini, setengahnya itu disebut delta. Jadi kalau kita bandingkan Dn, jarak antara elemen dengan panjangnya elemen, setengahnya dari nilai itu disebut dengan delta. Nanti kita lihat parameter tau dengan parameter delta itu berapa yang optimal. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini berikutnya, nah di sini kalau kita lihat, ya, dia akan optimal kalau parameter tau-nya
antara 0,8 sampai 0,96. Kemudian nilai optima yang diperoleh juga dari nilai sigma itu antara 0,14 sampai 0, ini hasil eksperimen semuanya ya. Ini hasil eksperimen. Jadi untuk mengoptimumkan analog periodik di sini yang dengan dimana proporsionalnya X kepada L kepada D, kemudian juga kepada A, tebalnya kawat harus sama. Nah, perbandingan ini disebut tau. Kemudian perbandingan antara D kepada L langsung D ini setengah D itu sigma. Nah, sigma yang optimal itu di sini. Nah, kalau sigmanya 0,96, maka ini log periodik akan mendapatkan gain 12 dB. Kalau sigmanya 0,8, contoh ini, sigmanya misalkan tidak di 0,96, di ujung kiri 0,8, hanya akan 8 dB. Kalau sigmanya melebihi 0,96 atau di bawah 0,8, maka gain antenanya akan drop, gitu, akan kecil. Ya. Baik, nah dengan menggunakan optimalitas seperti itu, antena log periodik itu punya sifat lain yang sangat menguntungkan, yaitu dia bandwidth-nya lebar sekali. Bahkan dia bisa bekerja pada any frekuensi gitu. Sehingga di sini bisa dikatakan ya, F1, F2 bisa kali tau kali F1. Ya. F3 bisa tau kuadrat kali F1. Jadi dikuadratkan dari ini tau pangkat 3. Nah, pangkat 3 dari bilangan kecil 1 kan mengecilkan. Jadi F1 dan F2 dan F3, F4 tuh dikalikan dengan kelipatan dari tau kuadrat. Kalau taunya kecil 1 kan ini frekuensinya bisa banyak, bisa lebar gitu. Nah, contoh-contoh log periodik ada bentuk turunannya, generiknya. Log periodik yang versi aslinya seperti ini, mirip Yagi dengan cara setelah disiksak ini, dibolak-balik. Nah, tapi ada log periodik yang bentuk turunannya ya bisa aja dari mulai apa namanya ini dasi kupu-kupu. Nah, ini kan ini juga masuk kategori log periodik, kemudian yang spiral, kemudian dasi kupu-kupu itu dalam bahasanya bow tie. Kemudian bow tie yang segmen periodik, bow tie yang bergerigi, kemudian bow tie yang membentuk gelombang seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat kan perbandingannya ini akan mengikuti, jadi apapun bentuk generiknya, apakah dia spiral atau segmen periodik bergerigi seperti ini akan mengikuti ini. Dia akan mengikuti perbandingan ini. Perbandingan jarak, perbandingan panjang, dan perbandingan diameter dari ininya, dari elemen antenanya. Apapun bentuknya akan mengikuti itu. Baik, susunan khusus saya kira ini cepat saja, waktunya tinggal sebentar lagi ya. Jadi ini ada susunan khusus itu sinyal dari tiap elemen antena diproses untuk mendapatkan karakteristik total tentu. Nah, yang sama dilakukan terhadap sinyal ke antena semancar. Ini phase array. Phase array itu kita mengatur fasa atau mengatur ya perbedaan selisih dari fasa pakai fasa shifter gitu, maka akan menghasilkan radiasi yang diinginkan. Self focusing atau retrodirective ini saya kira sudah dijelaskan sebelumnya kan. Kalau kita bisa mengubah misalkan pemancar ini, kita pakai mixer sehingga amplitude-nya bisa kita rubah, fasanya bisa kita rubah, maka ini bisa kita kirimkan menjadi beberapa radiasi yang kemarin saya jelaskan kan, bisa switch beam kan, beam steering gitu, beam tracking, banyak aplikasinya. Tentu ini menggambarkan penjumlahan vektornya ini. Ya. Sudah saya bahas panjang lebar di sebelumnya. Ini hanya saja ini menunjukkan aplikasi-aplikasi dari atau manfaat dari adanya susunan dari array. Ya. Susunan adaptif. Nah, maksudnya adaptif itu kita menggunakan, kemarin sudah dijelaskan, kalau kita mau tracking, artinya ada sinyal referensi atau sinyal beacon dari objek yang akan di-track, maka ini akan dipakai untuk kayak kontrol parameter gitu. Kontrol parameter kepada perubahan fasa ataupun perubahan amplitude menggunakan sinyal referensi yang berupa signal beacon atau signal pilot dari objek yang akan dikejar. Maka output dari susunan ini bisa tracking kepada objek tersebut. Sama konsepnya dengan PLL. Anda sudah tahu kan PLL, phase lock loop, untuk mengenerate suatu frekuensi tertentu, maka phase lock loop itu
dengan menggunakan voltage control oscillator, frekuensinya di generate dengan tegangan gitu. Nah, tegangan dikontrol oleh sinyal referensi ini, gitu. Maka kita bisa tracking kepada objek. Oke, saya kira udah habis. Nanti kita lanjutkan hari Jumat. Saya akan siapkan untuk 1 jam saja ya, dipakai untuk tes. Dan 1 jam lagi nanti kita lihat apakah dipakai semuanya tutorial atau kombinasi dengan kuliah. Karena UTS masih perlu bahan untuk jenis-jenis antena. Nanti untuk bahan UTS minggu depan masih harus ada kemajuan. Setelah ini kita masuk ke bab 3 tentang jenis-jenis antena. Ada pertanyaan, silakan. Pak, mau izin bertanya, Pak. Ya. Mewakilin teman-teman juga. Kami masih belum begitu mengerti yang tabel 13.1, Pak, tentang mutual resistance untuk fat set side by side di buku Krauss, Pak. Oh ya, yang kuliah minggu lalu ya? Iya, Pak. Kami coba Side by baca side tabelnya, itu, tapi kami belum begitu mengerti, Pak. ya, di diktat ini tidak digambarkan ya yang side by side, Maya. Yang digambarkan yang kolinier ya? Iya, Pak. Oh, itu bab sebelumnya malah ya? Bukan di sini kan? Iya, bukan Pak, bab yang self impedance. Yang impedance. Oke, saya coba lihat dulu ya. Maaf ya, Pak ya. Oke, saya akan mundur ke belakang, bentar. Itu masih di bab 1 bagian akhir kalau salah itu. Bapak mohon izin mau bertanya. Jadi kan yang yang di diktat itu belum ada grafik atau tabel untuk yang self impedance-nya, Pak. Jadi baru ada yang mutual impedance kan. Terus pas nyari di Krauss, saya tuh bingung, Pak, yang mana grafiknya, soalnya pas di bagian self impedance tuh nggak ada grafik atau tabel-tabel gitu. Di buku Krauss nggak ada? Iya, di buku saya, versi saya kan beda versi sama Bapak. Iya. Ya. Oke, kalau gitu saya akan cross-check lagi ya di buku Krauss saya ya. Nanti akan saya bahas di kuliah berikutnya hari Jumat. Jadi ini kan yang side by side kan yang begini kan? Ini kan? Ini kan di sini yang digambarkan di sini untuk side by side ini impedansi gandeng antara dua dipol lapis jajar harusnya begini kurvanya kan? Tapi kurva ini kalau di diktat ini kan tidak akurat kan ya? Ini yang mutual impedance kan ya? Bapak mohon maaf, Bapak belum share screen ya? Bapak belum share screen. Oh, maaf ya. Nah. Ini kan yang mutual impedance kan? Iya, Pak, yang itu Pak, grafik. Ini mutual impedance yang side by side gitu. Memang di sini kan di diktat yang ada cari self impedance kan ya? Iya, Pak, contohnya self impedance, jadi nggak bisa. Nah, gini, kalau di buku Krauss, kalau tidak ada dalam bentuk grafik, coba cek tabel. Tabelnya ada, Pak, cuma kami agak bingung, Pak, ngebaca tabelnya. Oke, kalau tabelnya ada, karena kan mau grafik mau tabel kan sama aja, hanya beda deskripsi aja kan? Ya. Bingungnya di mana baca tabelnya? Karena di sini tabelnya tabel untuk mutual resistance sih, Pak, bukan untuk bukan, menurut saya untuk self impedance nggak ada tabelnya. Karena gini, untuk impedansi sendiri kan hasilnya ini kan? Hasilnya itu untuk impedansi sendiri itu misalnya untuk ya mau dipul setengah lambda atau berapapun, ini kalau setengah lambda kan N-nya 1. Yang kita cari kan ini kan, R11 adalah 30 kosinus integral 2pi kan, kalau N-nya 1 kan? Iya. Nah, hasilnya dari mana? Maksud saya, apakah Anda belum bisa mendapatkan dari mana datangnya yang 3 ohm gitu? Iya, Pak, karena di tabel jadi saya dan teman-teman belum menemukan untuk grafik dan tabel self impedance, Pak. Di Krauss yang kita gitu. Saya karena mungkin perlu waktu, jadi tolong diingatkan aja. Nanti di hari Jumat setelah atau sebelum tes saya akan tunjukkan ya, karena waktunya sekarang udah habis. Mungkin Anda ada kuliah lain, yang lain harus close dulu. Jadi saya akan cari dulu di buku Krauss bagaimana cara mengatasinya supaya Anda ngerti bagaimana mencari self impedance ya dengan menggunakan rumus ini kan, gitu kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya akan tunjukkan hari Jumat nanti ya. Baik, Pak. Oke, masih ada yang lain nggak pertanyaan? Satu lagi, silakan. Kalau nggak, saya akan close.
Jadi mohon saya diingatkan nanti, saya harus mencari bagaimana ada cara mendapatkan angka-angka untuk mendapatkan self impedance dari ini, rumus ini gitu ya. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira nanti kita ketemu lagi hari Jumat ya. Silakan isi absen di SIG, udah saya buka sampai jam 10.30. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.